Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini, di sini saya membuat video pengganti terkait dari pertemuan 13 yang dimana materi dari pertemuan 13 itu membahas iteratif dikotomizer 3 atau ID3. Oke, kita langsung masuk ke em, materi praktikum yang pertama terkait dari definisi decision tree. Decision tree adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tree merupakan suatu cabang dalam matematika yang elemennya terdiri dari titik atau node dan garis atau edge yang bentuk fisiknya menyerupai pohon. Jadi untuk contoh arsitektur tree ini kayak gini, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada pun keterangan dari visualisasi yang kita taruh di sini yang sudah Asdos cantumkan. Jadi node paling atas itu disebut root. Terus suatu node dapat mempresentasikan sesuatu. Kemudian edgy biasanya menyatakan hubungan antar node ataupun proses antar node. Kemudian suatu node bisa memiliki cabang lebih dari dua. Habis itu, node bercabang disebut decision node dan lainnya disebut leaf node. Nah, jenis node itu ada tiga. Jadi yang pertama itu ada root node, yaitu node pertama dari tree yang berisi atribut utama untuk percabangan awal. Habis itu ada decision node, itu node yang memiliki satu atau lebih cabang mewakili atribut yang diuji. Dan yang ketiga itu adalah leaf node, node akhir atau tanpa cabang yang menampilkan keputusan akhir atau label kelas. Ah, sekarang ada pun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya itu struktur decision tree yang dihasilkan sederhana dan mudah dipahami sehingga memudahkan interpretasi hasil keputusan. Kemudian yang kedua ada proses pembentukan pohon relatif cepat karena menggunakan perhitungan information gain untuk memilih atribut terbaik. Yang ketiga, hasil model bersifat transparan karena aturan keputusan dapat langsung dilihat dari cabang-cabang pohon. Nah, setelah kita sudah mengetahui kelebihannya, di sini ada pun juga kekurangannya. Yang pertama, rentan mengalami overfitting, terutama jika data terlalu kompleks atau jumlah data sedikit, sehingga model kurang mampu melakukan generalisasi. Yang kedua, tidak dapat menangani atribut continuous secara langsung, sehingga data numerik perlu diubah menjadi kategori terlebih dahulu. Dan yang terakhir, cenderung bias terhadap atribut yang memiliki banyak nilai unik karena information gain lebih tinggi pada atribut tersebut, meskipun belum tentu paling relevan. Langsung kita masuk ke materi entropi. Jadi entropi itu adalah ukuran ketidakpastian atau ketidakteraturan data pada suatu node. Jadi entropi itu dipakai untuk menentukan seberapa campur aduk kelas data sebelum dilakukan pemisahan atau sering disebut dengan split. Nah, di sini kita bisa lihat ada rumusnya, adapun keterangannya juga. Jadi S itu adalah himpunan data training, kemudian C itu adalah banyak partisi atribut, dan P itu adalah peluang atribut ke I. Nah, ada pun juga information gain itu adalah mengukur seberapa besar pengurangan ketidakpastian atau entropi setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut. Jadi semakin besar nilai information gain, semakin baik atribut tersebut dalam memisahkan data ke dalam kelas yang benar. Adapun juga untuk rumus dari information gain ini, jadi keterangan dari rumus itu A itu atribut, S itu adalah himpunan data training, kemudian ini adalah jumlah data sampel I, dan C itu banyak partisi atribut. Jadi langkah pengerjaan decision tree itu yang pertama adalah menghitung nilai entropinya terlebih dahulu dari keseluruhan dataset. Kemudian menghitung entropi untuk masing-masing atributnya. Setelah itu menentukan nilai information gain pada setiap atribut. Yang keempat itu memilih atribut dengan nilai gain yang paling besar sebagai root atau akar. Yang kelima, membagi data menjadi beberapa bagian sesuai nilai atribut terpilih. Yang keenam, mengulangi langkah yang sama pada setiap subset data. Yang ketujuh, proses dihentikan jika
seluruh data dalam subset sudah berada pada satu kelas yang sama, jadi entropinya itu sama dengan nol. Selanjutnya, tidak ada atribut yang bisa digunakan lagi untuk pemisahannya. Lalu, data dalam subset sudah habis atau tidak bisa dibagi lagi. Dan yang terakhir, pohon sudah mencapai batas kedalaman yang ditentukan. Nah, ada pun juga contoh studi kasus yang sudah disediakan oleh asisten dosen yang bisa kita lihat di sini. Jadi, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama untuk iterasi satu itu kita menghitung entropi datasetnya. Jadi di sini ada jumlah data, jumlah yes, jumlah no, dan entropinya. Kemudian kita hitung menggunakan rumus yang sudah disediakan tadi dan hasilnya itu ini. Selanjutnya langkah kedua itu menghitung information gain untuk setiap atribut. Jadi yang pertama itu untuk atribut outlook. Nah, di sini ada nilai atribut, jumlah data, jumlah yes, jumlah no, entropinya dari overcase, rainy, sama sunny. Nah, habis itu kita hitung nih entropy outlook overcase, terus untuk yang outlook rainy, terus untuk yang outlook sunny. Nah, habis itu kita anuin gain outlook-nya di sini. Setelah dihitung menghasilkan 0,24675. Lanjut lagi ke atribut temperatur, di mana ini ada hot, mild, sama cool. Kita hitung, setelah dihitung untuk yang hot, mild, cool, dan gain temp ini menghasilkan hasil 0,029223. Selanjutnya yang C itu atribut humidity. Nah, itu ada height dan normal. Setelah itu kita hitung menggunakan rumus. Nah, menghasilkan hasil ini. Kemudian di sini juga ada atribut windy, itu ada false sama true. Terus kita hitung lagi, dan setelah itu untuk langkah yang ketiga yaitu pembentukan tree. Jadi nilai gain outlook itu merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain sebagai root pada tree adalah outlook. Nah, komposisi outlook pada partisi overcase terdiri dari 4 data dengan jawaban yes semuanya. Dengan demikian, leaf node adalah yes dengan edgy overcase. Cabang lainnya dianalisis dengan sisa partisi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tabel reduksi. Kemudian di sini ada atribut training yang bisa kita lihat. Kemudian kita buat tabel atribut sunny. Dan lanjut ke iterasi 2. Nah, langkah pertama yaitu menghitung entropi datasetnya. Nah, dari jumlah data 5, jumlah yes 2, jumlah no 3, dan entropinya segini, kita hitung lagi nih, menghasilkan 0,970951. Nah, langkah kedua itu menghitung information gain untuk setiap atribut. Jadi untuk atribut temperatur itu kita hitung yang hot, mild, cool. Nah, itu tuh menghasilkan ini yang bisa kita lihat. Terus di sini ada atribut humidity, itu kita hitung juga. Kemudian atribut windy, itu juga kita hitung. Selanjutnya untuk langkah tiganya itu pembentukan tree lagi. Jadi nilai gain humidity merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain sehingga decision node pada tree adalah humidity. Komposisi humidity pada partisi high terdiri dari 3 data dengan jawaban no semuanya. Begitupun pada partisi normal terdiri dari 2 data dengan jawaban yes semua. Dengan demikian, leaf node adalah yes dengan edge normal dan leaf node adalah no dengan edge high. Lanjut kita ke iterasi 3, Sunny. Jadi langkah yang pertama, kita bakal menghitung entropi datasetnya. Setelah dihitung menghasilkan 0,970951. Langkah kedua itu kita menghitung information gain untuk setiap atribut. Jadi ini untuk atribut temperatur kita cari. Kemudian untuk atribut humidity kita hitung juga, atribut windy juga, dan
Ini untuk pembentukan tree, jadi nilai gain windy merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga decision node pada tree adalah windy. Komposisi windy pada partisi false terdiri dari 3 data dengan jawaban yes semua, begitupun pada partisi true, terdiri dari 2 data dengan jawaban no semua. Dengan demikian, left node adalah yes dengan edgy false dan left node adalah no dengan edgy true. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.